Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat siabah, kita jumpa lagi dalam acara cerita dari buku, yaitu cerita-cerita menarik yang Abah ambil dari buku-buku yang Abah baca. Masih buku yang sama seperti buku kemarin, ya, yaitu tentang apa judulnya, tindakan-tindakan kecil perlawanan. Bagaimana keberanian, ketegaran dan kecerdikan dapat mengubah dunia. Ya, buku ini dikarang oleh Steve Crowson and John Jackson dengan kata pengantar Dr. Havel, seorang peraih Nobel, ya, seorang peraih Nobel. Saya lupa tahun berapa. Oke, kali ini yang ingin kita coba ceritakan adalah tentang pemilihan umum. Oleh karena kita tidak sampai 1 tahun lagi kan akan melangsungkan pemilihan umum, baik itu pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta pemilihan umum untuk memilih calon-calon anggota legislatif. Pemilihan judul yang Abah mau ceritakan serta buku yang Abah baca serta apa yang Abah ceritakan tentu tidak bermaksud untuk melakukan suatu hasutan, ya, suatu hasutan ataupun mempengaruhi ataupun apalagi kemudian menyebarkan berita bohong, informasi sesat, tidak, sama sekali tidak. Maka dari awal saya sudah menjelaskan kepada Anda bahwa ini semua adalah dari buku. Saya hanya melakukan retail, artinya menceritakan kembali apa yang ditulis oleh buku ini, sehingga siapapun juga akan bisa melihatnya bahwa memang apa yang saya sampaikan itu ada di buku tersebut, ya. Dan juga tidak mungkin bagi saya untuk melakukan suatu katakanlah suatu sharing information yang sifatnya menyesatkan ataupun berusaha untuk uh, menghasut dan sebagainya. Jauh lah, saya pegawai negeri sipil dan kemudian juga saya dosen, tidak mungkin saya melakukan hal-hal bodoh, bukan karena takut, tapi untuk apa gitu kan. Kita sama-sama menjaga republik ini supaya tetap aman meskipun kita sedang bersiap untuk menghadapi suatu pemilihan yang pastinya pesta besar itu sangat sangat ramai, ya, dan kita menghindari kegaduhan yang akan merugikan kehidupan bangsa kita. Oleh karena itulah, uh, dengan niat untuk ikut serta berkontribusi menjaga kedamaian di republik yang kita cintai ini, maka ada hal-hal yang saya dapat dari buku yang akan saya ceritakan kembali kepada sobat-sobat sekalian, ya. Saya mulai ceritanya dengan judul menjegal para rampok suara, ya. Terus kemudian subjudulnya adalah palsukan. Ini tentang kejadian yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Slobodan Milosevic di Serbia. Saya pikir kita semua sudah tahu, ya, sudah pernah mendengar nama tersebut yang pada dasawarsa 90-an itu nama itu sangat populer, sangat terkenal, ya. Ya, saya mulai. Slobodan Milosevic, pemimpin para penjahat perang Serbia selama dasawarsa 90-an, adalah seorang jagoan penipuan di bekas Yugoslavia itu. Tetapi menjelang berakhirnya kekacaubalauan di sana, Milosevic kehilangan keperkasaannya. Alias Milosevic di ujung cerita dia akan tumbang sebagai penguasa militer yang terkenal sangat kejam, sangat bengis, sangat ganas, ya, di dalam perang setelah pecahnya Yugoslavia menjadi negara-negara yang kecil-kecil. Oke. Dia dan para pengikut setianya ternyata tidak cukup cerdas menghadapi para pengecoh atau outpour atau perlawanan. Gerakan mahasiswa yang terbukti merupakan lawan paling tangguh bagi Milosevic dibanding semua lawan politiknya yang lain. Jadi di mana-mana termasuk di Indonesia, mahasiswa adalah suatu
kelompok generasi muda yang suaranya jika mereka bergerak dengan masif ya, kemudian dengan konsisten itu sangat ditakuti oleh para penguasa. Sehingga dulu itu pernah ada suatu anekdot yang mengatakan bahwa mahasiswa itu takut sama dosen, dosen takut sama dekan, dekan takut sama rektor, rektor takut sama menteri, menteri takut sama presiden, presiden takut sama mahasiswa. Jadi berputar ya. Jadi yang paling puncak justru takutnya sama mahasiswa ya. Sekalipun banyak pegiat outpour atau para pengecoh itu ditangkap dan disiksa oleh rejim Milosevic, mereka tetap tangguh menantang penguasa. Sebagaimana dijelaskan oleh seorang pemimpinnya, pemimpin dari outpour itu, yaitu Sreja Popovic. Dia menilai rejim Milosevic akhirnya tak bisa berkutik menghadapi mereka. Ketika diwawancara dalam film dokumenter Bringing Down a Dictator, mengembangkan seorang diktator, garapan Steve York dan Peter Ackerman, Popovic mengatakan kepada para penguasa Serbia itu, saya ini orang yang punya banyak humor ya, dan ironi, tetapi kalian malah memukuli dan menangkap saya. Jadi inilah permainan yang akan membuat kalian pasti akan selalu kalah, kata pemimpin outpour tadi ya. Kemudian menjelang pemilihan umum pada bulan September 2000, penguasa semakin berang oleh laju keberhasilan outpour. Polisi segera menggeledah kantor outpour di ibu kota Belgrade, menyita semua komputer dan bahan-bahan kampanye mereka. Outpour lalu melancarkan serangan balasan yang sangat telak. Di saluran telepon yang mereka tahu bahwa pasti pembicaraan mereka akan disadap oleh penguasa, mereka dengan sengaja membicarakan rencana pemasukan bahan-bahan kampanye dalam jumlah besar di suatu tempat pada jam tertentu. Jadi tempatnya dan jamnya disebutkan dengan jelas. Mereka akan mengumpulkan bahan-bahan kampanye mereka. Tentu saja hal ini disadap dan diketahui oleh rejim penguasa. Bahkan outpour mengundang para wartawan foto untuk menyaksikan dan mengabadikan peristiwa pengumpulan bahan-bahan kampanye di tempat yang sudah ditentukan tadi. Maka demikianlah, pada jam dan tempat yang telah ditentukan, para relawan outpour kelihatan sibuk membongkar muatan kotak-kotak karton besar dari suatu truk ya. Kemudian mereka seolah-olah ya terengah-engah, mereka nampak terengah-engah menahan beban berat isi dari kotak-kotak tersebut. Karena rezim penguasa sudah tahu, maka otomatis polisi sudah mengintai ya, sudah menyadari sejak dari pagi ya. Maka begitu apa yang mereka tunggu terjadi, yaitu pemindahan kotak-kotak, penurunan kotak-kotak dari truk ya, ke tempat tersebut, polisi pun segera menyerbu untuk menyita semua kotak karton besar itu. Saat itulah para polisi merasa aneh, merasa kaget bahwa kotak-kotak itu ternyata sangat ringan. Ternyata memang semua kotak itu kosong, tidak ada apa-apanya gitu, tidak ada isi sama sekali. Maka tentu saja dalam hal ini polisi kecelek karena mereka merasa terkecoh, apalagi kemudian di tempat tersebut memang seperti diundang oleh outpour, banyak wartawan yang meliput kejadian tersebut ya. Namun yang namanya perintah ya, rezim kan nggak mau malu ya, walaupun kotak-kotak itu kosong tidak ada isinya, polisi tetap saja menyita semua kotak karton yang kosong itu. Di bawah sorot kamera para wartawan dan para penonton yang lewat, polisi membawa pulang banyak sekali kotak karton besar tapi kosong ke markas mereka ya. Kini sobat sahabat siapa, memang sangat mungkin melakukan berbagai tipuan visual dengan hanya satu program komputer sederhana.
Ini merupakan bagian dari upaya rezim Milosevic untuk melawan gerombolan outpour yang mereka anggap sebagai pengacau dan pembangkang ataupun yang memberontak terhadap pemerintahan Milosevic. Gerombolan dari halayak outpour lalu secara digital dapat dibuat lebih banyak jumlahnya. Maksudnya begini, suatu gambar yang terdiri dari kerumunan orang-orang itu dengan teknik digital tertentu itu bisa digandakan jumlahnya. Katakanlah misalnya 1.000 orang yang kumpul itu bisa di copy paste berapa kali sehingga jumlahnya menjadi membludak ya. Yang tadinya cuma 1.000 bisa jadi menjadi 10.000. Tergantung berapa kali dia melakukan duplikasinya gitu ya. Nah, taktik ini dilakukan oleh rezim Milosevic. Jadi mereka membuat suatu acara, suatu rekayasa ya, bahwa dalam satu kesempatan ada banyak pendukung mereka yang seolah-olah ataupun diminta untuk memberikan dukungan kepada rezim Milosevic ya, dengan jumlah kata-kata seperti saya sebutkan tadi, misalnya 1.000 orang, lalu kemudian disiarkan ya, di siaran-siaran berita televisi ataupun di internet, di mana dilakukan penggandaan jumlahnya sehingga orang yang tadinya cuma 1.000 itu menjadi seolah-olah demikian banyaknya, bisa menjadi puluhan bahkan ratusan ribu. Ini maksudnya kan suatu kampanye, suatu strategi dari Milosevic untuk mencoba meyakinkan rakyat maupun outpour bahwa rezim mereka masih didukung oleh rakyat banyak. Terbukti dalam event tersebut banyak sekali pendukung mereka. Nah, tetapi ya tentu saja yang menguasai masalah digital ini kan bukan hanya rezim Milosevic. Gerombolan outpour yang terdiri dari para mahasiswa tentu saja memahami masalah ini ya. Mereka tentu tidak buta iptek, malah bisa-bisa mereka lebih pandai dalam masalah iptek ini. Jadi strategi dari Milosevic yang menggandakan jumlah orang yang berkumpul di suatu tempat tersebut dengan segera dapat mereka ketahui. Lalu kemudian dengan cerdik gambar-gambar atau video tersebut mereka amati. Nah, ternyata di sana banyak sekali ditemukan gambar orang yang sama dengan pakaian yang sama, itu terjadi duplikasi berapa kali. Ya, ada beberapa titik yang memperlihatkan bahwa ini orangnya itu juga gitu. Ya. Ada berapa kali sehingga itu membuktikan ya, bahwa memang telah terjadi duplikasi dari jumlah orang yang berkumpul. Ya, ininya lagi lucunya lagi, gambar orang-orang yang mereka lihat sama itu dengan pakaian maupun dengan paras yang sama, semuanya serba sama, memang itu digandakan, itu dilingkari. Jadi dalam foto maupun video itu banyak lingkaran-lingkaran yang memperlihatkan banyak orang-orang yang itu juga gitu ya, banyak gambar-gambar yang sama ya. Oleh karena itulah ya, dengan strategi yang semula dianggap oleh Milosevic itu sebagai suatu upaya untuk mengelabui masyarakat dengan cara melakukan duplikasi gambar, foto maupun video, maka langsung dibalas oleh outpour dengan kembali menyiarkan video maupun gambar tersebut ya di internet ya. Tetapi tentu saja bukan di televisi ya, televisi kan pastinya sudah dikuasai oleh pemerintah ya. Ini di internet disebarkan video-video tersebut dengan lingkaran-lingkaran pada orang-orang yang sama gitu ya, sehingga jelas terbukti bahwa memang itu gambar adalah gambar rekayasa. Nah, barangkali ini pelajaran juga bagi kita ya, besok nih dalam pemilu ya, dalam pemilu kan udah pasti tuh setiap kelompok dari partai manapun juga akan memperlihatkan bahwa ada dukungan yang besar dari pengikut-pengikutnya ya, dari orang-orang yang hadir dalam suatu event kampanye yang mungkin saja sebenarnya hanya dihadiri oleh 100 orang digandakan menjadi 5.000 orang ya, 5.000 orang yang datang digandakan jadi 1 juta orang dan sebagainya. Belum lagi klaim-klaim berupa narasi ya, gambar-gambar pun dibuat sedemikian rupa
Ya makin lama makin ke belakang makin banyak gitu ya, seolah satu lapangan itu penuh dan lapangan yang tadinya kecil pun dalam gambar menjadi sedemikian lebar, sedemikian luas karena diisi oleh ratusan ribu orang ya. Nah ini jangan sampai kita terkecoh, itu pasti permainan yang sama itu. Pasti permainan yang seperti yang dilakukan oleh Milosevic adalah dalam rangka untuk menciptakan image ya, untuk memberikan gambaran kepada elektoral ya, kepada para pemilih bahwa mereka didukung ya, didukung oleh banyak rakyat, sehingga tentu saja ini merupakan suatu propaganda ya, suatu upaya menggiring agar pemilih yang menonton video tersebut juga menjadi tertarik ya. Wah ini partai A ataupun capres A, B, C dan sebagainya itu ternyata didukung. Padahal gambarnya mah gambar gambar rekayasa ya, gambar yang sudah diduplikasi ya. Nah, jadi artinya bagi bagi outpor kelompok mahasiswa ya, eh, apa namanya, strategi seperti itu ya gampang ketahuan lah. Mereka berhadapan dengan mahasiswa kaum terpelajar yang sudah pasti anak-anak muda yang melek IT. Ya, jadi ini juga pelajaran bagi kita, jangan sampai apa namanya, kita nih, Anda nih mahasiswa, ya tolong diamati tuh gambar-gambar yang beredar nanti itu, atau mungkin sekarang juga sudah banyak tuh. Coba tolong dilihati, dalam dicermati gambar-gambar yang beredar dengan kerumunan orang yang ratusan ribu itu benar nggak seperti itu? Jangan-jangan seperti yang dilakukan oleh Milosevic itu hanya penggandaan di mana kemudian dibalas oleh para mahasiswa dengan cara melingkari orang-orang yang gambarnya sama itu juga ya. Ini itu orangnya itu juga gitu. Bukti bahwa itu terjadi penggandaan ya, penggandaan dari gambar sehingga orang yang tadinya cuma 100, 200 menjadi ribuan, ribuan menjadi jutaan dan sebagainya. Ingat ya, kita inginkan suatu pemilu yang bersih, suatu pemilu yang jujur, karena kita ingin mengangkat pemimpin yang pastinya diharapkan akan membawa Indonesia menjadi lebih baik. Jadi kita tidak boleh mengangkat para para calon pemimpin yang dalam tingkah laku di awalnya saja sudah diawali dengan tipuan-tipuan, mengelabui masyarakat, mengelabui para pemilih, sehingga sudah pasti ya, sudah bisa dipastikan bahwa mereka ketika menjabat itu tidak akan pernah jujur ya. Nah, jadi artinya kita ingin semuanya berjalan secara lancar, damai, aman, jujur, adil ya, dan kemudian transparan, sehingga kita bisa apa, membuat suatu next generation apa pemerintahan yang makin lama makin mensejahterakan rakyat, bukan hanya para orang-orang yang kemudian di awalnya saja sudah tidak jujur, apalagi ketika menjabat sudah tidak mungkin diharapkan perbaikan masa depan bangsa Indonesia. Baik, demikian para sobat-sobat siapa sedikit pesan yang kita coba sampaikan melalui cerita tentang pemalsuan suara yang terjadi di Serbia masa Presiden Slobodan Milosevic. Akhirnya Milosevic memang terjungkal. Kita tahu bahwa akhirnya rezim yang apa berkuasa secara diktator, secara tangkap besi, secara berdarah itu akhirnya memang tamat. Dimulai dengan gerakan mahasiswa yang mencermati apa saja tipuan-tipuan yang dilakukan oleh rezim yang curang. Ya, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita ambil hikmahnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.